Melanjutkan cerita sebelumnya. Kolonel HANZY, Lin Feng dan ratusan tentara bayaran berkultivasi di kawasan pegunungan es selama 3 hari. Kultivasi tentara bayaran banyak yang naik satu peringkat berkat pil kultivasi tingkat 2 yang diberikan Lin Feng. Lin Feng sendiri, dia menelan beberapa pil yang lebih tinggi tingkatannya dari para tentara bayaran. Namun, selama 3 hari menyerap esensinya, dia tidak naik peringkat sama sekali. Lin Feng dan para tentara bayaran kembali ke benteng menemui Jenderal Kota Daun Putih. "Jenderal, kita sudah menumpas para manusia gunung. Kota Daun Putih sudah aman dari gangguan mereka," ucap Lin Feng kepada Jenderal Kota. "Benarkah itu?" Jenderal Kota sedikit meragukan perkataan Lin Feng. "Kami sudah menjelajahi seluruh kawasan pegunungan es dan tidak menemukan lagi satupun manusia gunung di kawasan itu," sahut pemimpin tentara bayaran meyakinkan Jenderal Kota. "Kalau begitu, kami akan menarik prajurit kota dan provinsi dari benteng ini," balas Jenderal Kota. "Tugas kami sudah selesai, dan kami akan pergi," ucapin Lin Feng. Wush, wush, wush. Lin Feng dan ratusan tentara bayaran melesat dari benteng es. Setelah berpamitan dengan Jenderal Kota, "Ngomong-ngomong, siapa namamu pemimpin?" tanya Lin Feng kepada pemimpin tentara bayaran sambil melesat. "Namaku Hansi." "Jenderal, tolong jangan panggil hamba dengan sebutan pemimpin. Karena kamu berniat mengikutiku dan memanggilku Jenderal, aku akan menyebutmu Kolonel Hansi. Kamu tetap memimpin ratusan tentara bayaran bawahanmu." "Baik Jenderal, kemana kita akan pergi?" "Kita akan pergi ke markas cabang organisasi di kota ini dan mengambil misi yang baru." Lin Feng diikuti ratusan tentara bayaran terus melesat menuju ke pusat kota. Sesekali, mereka akan melompat dari satu bangunan ke bangunan lain. "Berhenti!" Lin Feng mengangkat tangan, menghentikan Kolonel Hansi dan para prajuritnya. Dia melihat ke menara bulan. "Tunggu di sini, aku akan mendapatkan sumber daya untuk kalian." Lin Feng memasuki menara bulan dan menemui seorang pelayan. "Apa yang bisa saya bantu Tuan?" tanya pelayan. Lin Feng menunjukkan lencana menara bulan miliknya. "Aku menginginkan banyak sumber daya," ujarnya. "Aku akan memanggil manajer," balas pelayan melihat lencana milik Lin Feng. "Tidak perlu. Tunjukkan saja gudang sumber dayanya padaku." "Mari masuk Tuan." Pelayan mengantar Lin Feng menuju gudang sumber daya bulan. Lin Feng dan pelayan masuk ke gudang sumber daya. "Sumber daya apa yang Tuan inginkan?" Lin Feng melihat banyak pil kultivasi tingkat 2 dan 3, pil obat dan banyak kristal jiwa tingkat raja. "Aku memiliki 2 juta koin emas. Siapkan apa saja yang bisa aku dapatkan," ujarnya, sambil mengeluarkan 2 juta koin emas dari cincin ruang dimensinya. Tanpa banyak pertanyaan, pelayan menyiapkan banyak pil, obat dan kristal jiwa. "Ini semua yang bisa Tuan dapatkan dengan 2 juta koin emas. Aku sudah memotong harganya 10%, ujarnya. Wush. Lin Feng menyibatkan tangannya dan gunungan sumber daya yang disiapkan oleh pelayan masuk ke dalam cincin ruang dimensinya. Setelah mendapatkan banyak sumber daya, Lin Feng keluar dari menara bulan dan kembali menemui Kolonel Hansi dan prajuritnya. "Tunjukkan cincin ruang dimensimu, Kolonel," perintah Lin Feng setelah menemui Kolonel Hansi. Kolonel Hansi menunjukkan jarinya yang terpasang cincin ruang dimensi. Lin Feng kemudian mentransfer gunungan sumber daya kepada Hansi. "Bagikan kepada prajuritmu." Kolonel Hansi menelan ludah, menerima banyak sumber daya. Baginya yang hanya tentara bayaran bintang 2, sumber daya yang diberikan Lin Feng sangatlah banyak. Dia tidak menyangka, Lin Feng memiliki banyak uang untuk mendapatkan banyak sumber daya. "Jenderal, sumber daya ini sangat banyak. Aku tidak ingin kalian lemah." "Terima kasih Jenderal," ujar Kolonel Hansi. "Terima kasih Jenderal," sahut para prajurit tentara bayaran. Mereka kembali melesat. Dan tak lama, mereka sampai di markas organisasi. Mereka menemui petugas markas. Petugas markas mengetahui bahwa Kolonel Hansi dan prajuritnya melakukan tugas menumpas manusia gunung. "Apa menumpas manusia gunung sudah selesai? Kami sudah menyelesaikannya," balas Kolonel Hansi. "Kalau begitu,
organisasi akan mentransfer pembayaran setelah penguasa provinsi mengkonfirmasi keberhasilan misi kalian. Ujar petugas markas. Kolonel Hanzi mengangguk. Lin Feng mendekat ke petugas markas. Adakah misi yang dapat kami lakukan lagi? Tanya Lin Feng. Petugas mengerutkan alis, melihat Lin Feng yang tertutup sebagian wajahnya dan tidak memiliki tingkatan kultivasi. Siapa kamu? Tuan, dia adalah jenderal bercadar hitam. Kami bermaksud mengikutinya menjalankan misi. Kolonel Hanzi angkat bicara. Apa kalian yakin? Petugas merasa hal ini konyol, jika Hanzi dan prajuritnya ingin mengikuti Lin Feng yang tidak terlihat kultivasinya. Lin Feng tersenyum masam. Memang kenapa jika mereka mau mengikutiku? Petugas geleng-geleng kepala, aku hanya sedikit meragukan kemampuanmu. Bisakah aku melihat lencana organisasimu? Lin Feng mengeluarkan lencana organisasi dari cincin ruang dimensi dan menunjukkannya kepada petugas. Petugas tersedak, melihat lencana Lin Feng yang hanya bintang 1. Kamu, bagaimana mungkin kamu diikuti oleh mereka? Tuan, tolong jangan remehkan jenderal bercadar hitam. Dia telah membawa kemenangan saat menghadapi manusia gunung. Sahut Kolonel Hanzi. Petugas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Baiklah, baiklah. Aku minta maaf. Aku akan melihat misi untuk kalian. Petugas melihat ke sebuah artefak misi kemudian membacakan misi bintang 2 satu persatu. Pengawalan bangsawan kota Daun Putih ke ibu kota provinsi, membantu klan Gu berperang dengan klan Pai, dan menyelamatkan putri kepala desa Pelangi yang diculik klan Ma. Misi apa yang kalian ambil? Kami akan menyelamatkan putri kepala desa Pelangi. Jawab Lin Feng. Kolonel Hanzi dan para prajuritnya mengangguk mendengar pilihan misi dari Lin Feng. Kristal 3 warna. Desa Pelangi adalah desa terpencil yang keberadaannya dekat dengan sebuah hutan belantara. Klan Ma menculik putri dari kepala desa Pelangi karena menginginkan sebuah barang berharga warisan dari leluhur desa. Klan Ma mengancam kepala desa untuk menyerahkan warisan leluhurnya itu dengan menculik putrinya. Namun, kepala desa dan sesepuh desa tidak mau memberikannya. Mereka menyembunyikan warisan leluhur mereka di tempat tersembunyi. Selama 2 hari, Lin Feng, Kolonel Hanzi dan prajuritnya melesat ke desa Pelangi. Begitu mereka sampai di desa Pelangi, pemandangan di desa Pelangi membuat Lin Feng sangat marah. Di depan halaman kediaman kepala desa, 5 warga desa diikat di kelima tiang. Mereka terlihat terluka parah akibat disiksa oleh puluhan orang dari klan Ma. Kepala desa dan 3 orang sesepuh desa hanya melihatnya tanpa bisa berbuat apapun. Klan Ma menggunakan cara baru untuk mendapatkan warisan leluhur desa Pelangi dengan menyiksa warga desa. Karena menculik putri dari kepala desa tidaklah berhasil. Kami akan datang setiap hari untuk menyiksa dan membunuh satu demi satu warga desa. Jika kalian tidak memberikan warisan leluhur desa, ancam salah satu orang dari klan Ma kepada kepala desa dan sesepuh desa. Tuan, tolong jangan siksa lagi warga desa dan kembalikan putriku. Kami benar-benar tidak mengetahui tentang warisan leluhur yang kalian inginkan. Kepala desa terus mengelak, bahwa dirinya dan sesepuh desa menyembunyikan warisan leluhur mereka. Kami tidak percaya dengan kalian. Di mana kalian menyembunyikan warisan leluhur desa? Jika tidak mau mengakui hari ini, kita akan membunuh kelima warga desa yang ada di 5 tiang ini. Kepala desa dan sesepuh desa bingung dengan apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan warga desa. Di sisi lain, mereka juga tidak mau menyerahkan warisan leluhur desa kepada klan Ma yang mereka tahu adalah sebuah klan yang sangat arogan dan jahat. Mereka tidak ingin warisan leluhur desa dimanfaatkan di jalan yang salah. Puluhan orang dari klan Ma masih tidak menyadari keberadaan Lin Feng dan para tentara bayaran yang dibawa Lin Feng. Lin Feng sangat marah, kalian yang akan mati. Gumamnya kemudian secepat kilat menghabisi puluhan orang dari klan Ma. Serak, serak, serak. Puluhan orang dari klan Ma berjatuhan dengan kepala yang terlepas dari badan mereka. Kepala desa dan sesepuh desa tercengang melihat kejadian yang singkat itu. Urus mayat mereka dan bebaskan warga desa. Perintah Lin Feng kepada Kolonel Hanzi. Baik, Jenderal.
Kolonel Hansi kemudian menyuruh prajurit bawahannya mengurusi puluhan mayat dari klan Ma dan melepaskan kelima warga desa yang diikat di tiang. Lin Feng mendekat ke kepala desa dan sesepuh desa. "Tuan, kami dari tentara bayaran," ujarnya memperkenalkan diri. Kepala dan sesepuh desa masih tercengang. Selain baru saja melihat pembunuhan singkat yang Lin Feng lakukan, mereka juga tidak menyangka akan banyak tentara bayaran yang Lin Feng bawa. Kepala desa hanyalah membayar sesuai kemampuannya. Tapi, Lin Feng membawa ratusan tentara bayaran. Hal itu membuat kepala desa dan sesepuh desa bertanya bayaran masing-masing dari tentara bayaran. "Tuan, apa kita tidak salah lihat?" tanya kepala desa. "Memangnya apa yang kalian lihat?" Lin Feng balik bertanya kebingungan. "Kami tidak begitu menganggap serius dengan tugas yang kami berikan ke organisasi tentara bayaran. Kami hanya membayar sedikit uang. Bagaimana Tuan membawa banyak tentara bayaran? Apa kami akan diminta bayaran lebih banyak lagi? Kami tidaklah mampu," ujar kepala desa. "Apa kamu kepala desa?" "Benar Tuan. Kamu tidak perlu mengurusi masalah bayaran. Aku mengambil misi darimu karena tidak ingin orang-orang kuat menindas yang lemah. Aku akan menyelamatkan putrimu dan menghabisi klan Ma." "Tuan, aku sangat kagum dengan keseriusan tentara bayaran," ujar kepala desa. Lin Feng mengangguk, kemudian berkata, "Aku pikir ini bukanlah masalah sepele hanya tentang penculikan putrimu. Aku mendengar sesuatu tentang warisan leluhur desa yang diminta oleh klan Ma." Kepala desa dan sesepuh desa saling pandang, bingung dengan apa yang akan mereka katakan kepada Lin Feng. "Tak masalah. Jika kalian tidak mau memberitahuku, aku akan tetap menolong putrimu dan menghancurkan klan Ma," ucap Lin Feng. Bukan begitu Tuan. Aku akan menceritakannya. Ayo masuk Tuan," balas kepala desa tergagap. Lin Feng masuk ke kediaman kepala desa dan duduk di ruang tamu. Kepala desa kemudian menceritakan alasan penculikan putrinya, yang berkaitan dengan warisan leluhur desa Pelangi. Sebuah barang berharga yang dinamakan kristal 3 warna, diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur desa kami. Leluhur menyuruh kami menjaganya dengan segenap jiwa dan raga agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Kami sendiri tidak mengetahui dari mana klan Ma mengetahui tentang warisan leluhur desa kami itu, terang kepala desa. Lin Feng mengangguk mendengarkan keterangan dari kepala desa. "Kalian tidak perlu khawatir lagi. Klan arogan seperti klan Ma tidak akan aku biarkan hidup lama di dunia ini." "Terima kasih Tuan." Kepala desa sangat senang Lin Feng mau membantu permasalahan desa Pelangi. Kepala desa memandang ketiga sesepuh desa, seakan meminta persetujuan dari mereka. Para sesepuh pun mengangguk tanda setuju. "Tuan adalah orang yang baik. Kami akan memberikan kristal 3 warna kepada Tuan. Kristal 3 warna adalah milik desa Pelangi. Apa tidak masalah memberikannya kepadaku? Menurut leluhur, kristal 3 warna sangatlah berharga. Namun, tidak ada gunanya bagi kami. Kami juga tidak mampu menjaganya. Lebih baik kami berikan kepada Tuan." "Klan Ma, terima kasih karena mempercayakannya kepadaku. Aku akan menyelamatkan putrimu dan menghancurkan klan Ma terlebih dahulu." "Baik Tuan, berhati-hatilah," ucap kepala desa. Lin Feng, Kolonel Hansi dan prajuritnya kemudian melesat menuju ke markas klan Ma. Klan Ma merupakan klan besar yang markasnya berada di sebuah kota yang cukup dekat dengan desa Pelangi. Setelah setengah hari melesat, Lin Feng baru sampai di kota tempat keberadaan klan Ma. Penjaga gerbang kota berkeringat dingin melihat Lin Feng membawa ratusan tentara bayarannya yang hendak memasuki kota. "Tuan, untuk apa kalian ke kota ini?" Lin Feng menunjukkan lencana tentara bayaran miliknya. "Aku hanya akan menyelesaikan masalah sepele dengan klan Ma." "Masalah sepele apa yang akan dilakukan ratusan tentara bayaran?" batin penjaga gerbang kota. Namun, mereka tidak berani menghalangi Lin Feng. "Silahkan masuk Tuan." Lin Feng dan ratusan tentara bayaran langsung melesat menuju markas klan Ma. Warga kota yang berpapasan bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Lin Feng dan tentara bayarannya. Tak lama Lin Feng telah sampai di depan markas klan Ma. "Siapa mereka?" Penjaga gerbang klan sedikit panik melihat Lin Feng dan rombongannya. Wush!
Serak, serak. Lin Feng langsung melesat menebas kepala penjaga gerbang klan. Hancurkan gerbang klan. Duar, duar, duar. Para tentara bayaran langsung menghancurkan gerbang, dengan teknik mereka masing-masing. Seseorang dari klan Ma, langsung membunyikan lonceng tanda bahaya. Ribuan pasukan klan Ma langsung berkumpul untuk mengetahui sumber keributan. Begitupun dengan Patriark dan beberapa tetua klan. Patriark berkeringat dingin melihat Lin Feng dan pasukan tentara bayaran. Kekuatan dari klan Ma tidaklah sebanding dengan pasukan yang dibawa oleh Lin Feng. Namun, dia berusaha untuk tetap bersikap biasa. Dari mana kalian berasal? Ada masalah apa dengan klan Ma? Kamu tidak perlu tahu dari mana kami berasal, ujar Lin Feng. Jangan biarkan satupun anggota klan Ma hidup. Serang. Lin Feng langsung menyuruh pasukannya menyerang ribuan pasukan klan Ma. Lin Feng telah mengalami dan melihat penghancuran desanya oleh sekte aliran hitam. Lin Feng tidak berniat bernegosiasi dan memaafkan orang-orang kejam seperti klan Ma. Klan Ma membuatnya marah karena telah menyiksa warga desa Pelangi dan mengancam membunuh warga desa. Jika dibiarkan, klan Ma lama-kelamaan akan menghancurkan desa Pelangi. Terang, terang, terang. Dentingan pedang dan senjata lain saling beradu. Ratusan tentara bayaran langsung menyerang dan menerobos ribuan pasukan klan Ma. Serak, serak, serak. Meskipun jumlah pasukan klan Ma lebih unggul, kekuatan tentara bayaran yang hanya ratusan jauh di atas pasukan klan Ma. Patriark dan ketua klan menjadi pucat pasi. Dalam waktu singkat, ratusan tentara bayaran telah menghabisi banyak pasukan klan Ma. Klan Ma tidak akan bertahan lama. Kita lebih baik kabur, gumam Patriark klan ke para tetua. Pedang menembus langit. Serak, serak, serak. Baru saja Patriark dan ketua klan berniat kabur, Lin Feng sudah berada di hadapan mereka dan menebas kepala mereka satu persatu. Tarian pedang kematian. Setelah membunuh Patriark dan para tetua klan, Lin Feng langsung mengeluarkan jurusnya menghabisi anggota pasukan klan Ma. Anggota pasukan klan Ma yang tersisa, berdiri ketakutan. Beberapa dari mereka terkencing di celana, mereka pun lari ke sana kemari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Jangan biarkan satupun lolos. Para tentara bayaran mengejar pasukan yang hendak melarikan diri sesuai dengan komando Lin Feng. Tidak butuh waktu lama, ribuan pasukan klan Ma tewas di tangan Lin Feng. Geledah seluruh rumah di markas ini. Perintah Lin Feng. Jenderal, bagaimana dengan anak kecil, para wanita dan para orang tua? Tanya Kolonel Hansi. Bunuh yang pantas untuk dibunuh, rusak basis kultivasi mereka yang tidak kalian bunuh. Lin Feng tidak ingin ada bibit yang akan membalas dendam atas kehancuran klan mereka. Para tentara bayaran menyebar ke sana-sini menggeledah setiap rumah di markas klan. Mereka menjalankan sesuai dengan komando dari Lin Feng. Lin Feng mencari putri kepala desa Pelangi dan tidak lama dia melihat penjara bawah tanah. Putri dari kepala desa Pelangi berada di salah satu penjara bawah tanah itu. Lin Feng pun menyelamatkannya. Tetapi, kondisi putri kepala desa sudah sangat memprihatinkan. Patriark klan Ma menyiksa putri kepala desa, agar memberitahukan di mana kepala desa dan para sesepuh desa Pelangi menyembunyikan warisan leluhur mereka. Namun, putri dari kepala desa tidak mau mengakuinya. Membuatnya mendapatkan penyiksaan yang sangat berat. Telan ini, Lin Feng memberikan sebuah pil obat kepada putri kepala desa Pelangi. Tuan, siapa kamu? Aku utusan ayahmu, balas Lin Feng. Putri kepala desa pun tanpa ragu menelan pil obat yang diberikan oleh Lin Feng dan mereka keluar dari penjara bawah tanah itu. Kolonel Hansi dan prajuritnya telah menjalankan komando dari Lin Feng. Kolonel Hansi kemudian mendatangi Lin Feng yang sudah bersama dengan putri kepala desa Pelangi. Jenderal, kami telah mendapatkan banyak harta di gudang sumber daya klan. Apa yang harus kita lakukan dengan harta klan Ma ini? Berikan kepada mereka yang tidak kalian bunuh di markas ini dan gunakan sisanya untuk meningkatkan kekuatanmu dan para prajuritmu. Balas Lin Feng. Apa kita tidak melaporkan kepada markas? Tanya Kolonel Hansi. Apa hal itu perlu dilakukan? Organisasi tentara bayaran adalah organisasi resmi di Kekaisaran Kilin. Selama ini, kami melaporkan harta rampasan ke markas.
Markas organisasi akan memberikan harta rampasan kepada pemerintah kota provinsi, kerajaan atau kekaisaran. Namun, kami akan menjalankan sesuai dengan perintahmu, tegas Kolonel Hansi. Kalau begitu, berikan kepada mereka yang tidak kalian bunuh di markas ini dan sisanya laporkan ke markas organisasi. Balas Lin Feng. Baik Jenderal. Air terjun Pelangi. Setelah menyelamatkan putri kepala desa Pelangi dan menghancurkan klan Ma, Lin Feng dan lainnya kembali ke desa. Tuan, kami benar-benar berterima kasih kepada Tuan karena telah membantu kami, ujar kepala desa. Tidak perlu berterima kasih, kalian juga telah membayar ke organisasi tentara bayaran. Balas Lin Feng. Kami hanya membayarnya sedikit. Tuan tidak hanya menyelamatkan putri kami, tapi juga menyelamatkan kami dari kekejaman klan Ma. Di masa depan kami tidak perlu takut lagi dengan klan Ma. Aku hanya tidak suka kepada orang yang menindas yang lemah. Seumur hidup, desa Pelangi akan berhutang budi kepada Tuan. Siapa nama Tuan? Tanya kepala desa. Lin Feng menengok ke Kolonel Hansi dan prajuritnya. Mereka memanggilku Jenderal bercadar hitam. Baik Jenderal. Sesuai dengan perkataan kami sebelumnya, kami akan memberikan kristal 3 warna kepada Jenderal. Lin Feng mengangguk. Kami menyembunyikan kristal 3 warna di sebuah air terjun yang ada di hutan. Ayo kita pergi ke tempat itu. Kepala desa dan para sesepuh desa, kemudian membawa Lin Feng dan prajuritnya masuk ke dalam hutan. Mereka sampai di sebuah air terjun. Air terjun ini dinamakan air terjun Pelangi. Terang kepala desa setelah sampai di sebuah air terjun yang berada di hutan. Tempat ini sangat indah. Gumam Lin Feng dianggukkan oleh kepala desa sesepuh desa dan para prajurit tentara bayaran. Jenderal, ayo ikut dengan kami memasuki gua. Ajak kepala desa. Lin Feng menengok ke kanan kiri, tidak ada gua yang aku lihat. Jenderal akan menemukan gua setelah memasuki air terjun Pelangi. Ucap kepala desa kemudian masuk ke dalam sungai. Lin Feng mulai mengerti, jika di balik air terjun yang terlihat sangat indah ternyata terdapat sebuah gua. Dia pun mengikuti kepala desa dan 3 sesepuh desa masuk ke dalam air sungai. Mereka kemudian berjalan ke arah air terjun. Lin Feng sangat takjub melihat gua di balik air terjun. Dia, kepala desa dan sesepuh desa memasuki gua tersebut. Tuan, inilah warisan dari leluhur desa Pelangi. Kepala desa menuju ke sebuah kristal yang ada di dalam gua. Dia kemudian mengambilnya, dan menyerahkannya kepada Lin Feng. Terima kasih. Lin Feng menerima kristal 3 warna tersebut. Energi kristal 3 warna sangatlah pekat. Lin Feng bermaksud menyerapnya untuk meningkatkan kultivasinya. Aku dan pasukan akan berada di wilayah air terjun Pelangi untuk sementara waktu. Ucap Lin Feng kepada kepala desa dan 3 sesepuh desa. Kepala desa dan sesepuh desa mengangguk. Kalau begitu, kami akan kembali ke desa Pelangi. Mampirlah kembali ke desa kami jika ada kesempatan. Aku tidak berjanji, jawab Lin Feng. Kepala desa dan sesepuh desa kemudian pergi meninggalkan Lin Feng dan prajuritnya untuk kembali ke desa. Sepeninggalan kepala desa dan sesepuh desa, Lin Feng menyerap energi kristal 3 warna di dalam gua untuk berkultivasi. Begitupun dengan Kolonel Hansi dan prajuritnya yang berkultivasi menyerap pil-pil yang sebelumnya diberikan oleh Lin Feng yang dia beli di Menara Bulan. Kristal 3 warna adalah sumber daya yang sangat dahsyat. Lin Feng harus menyerap energinya selama 5 hari di dalam gua dan dia berhasil meningkatkan kultivasinya 2 tingkatan. Kultivasinya kini berada di tahap pemula ketiga atau setara dengan kultivator yang berada di tahap raja ketiga. Sementara itu, kultivasi dari Kolonel Hansi dan para prajuritnya juga meningkat 1-2 tingkatan berkat pil kultivasi tingkat 2 dan tingkat 3 yang mereka telan. Bagi Kolonel Hansi dan prajuritnya pil kultivasi tingkat 2 dan 3 sangatlah bermanfaat bagi mereka. Namun, tidak begitu dengan Lin Feng yang memiliki jiwa bela diri naga kuno. Lin Feng telah banyak menelan pil tingkat tinggi saat berada di hutan kegelapan. Dan jiwa bela diri kuno sangat rakus akan energi. Sehingga pil tingkat tinggi sekalipun hanya berpengaruh sedikit terhadap kultivasinya. Lin Feng memerlukan pil dan sumber daya yang spesial untuk kultivasinya. Kristal 3 warna sendiri merupakan sumber daya yang sangat spesial.
Jika orang biasa yang menyerap energinya, mereka mungkin bisa tewas akibat energi yang berlebihan. Kolonel, di mana kalian tinggal selama ini? Tanya Lin Feng. Hanya sebagian kecil dari kami yang tidak memiliki tempat untuk kembali. Dan sebagian besar memiliki sebuah keluarga kecil. Mereka yang memiliki keluarga meninggalkan keluarga mereka untuk mendapatkan uang dengan bergabung menjadi tentara bayaran. Kami tidur di alam liar dan sesekali tidur di penginapan. Mendengar hal itu, Lin Feng berdiri di hadapan para prajurit tentara bayaran. Prajurit, perjalananku mungkin akan sangat panjang dan mungkin akan jauh dari keluarga kalian. Kembalilah ke keluarga kalian dan lakukanlah misi yang tidak jauh dari keluarga kalian. Lin Feng menyadari, jika tidak memiliki keluarga merupakan hal yang menyakitkan. Dia tidak ingin para prajurit yang berniat mengikutinya hidup jauh dari keluarga mereka. Lin Feng kemudian memberikan sisa uang yang dimilikinya kepada Kolonel Hansi. Kolonel, bagikan kepada mereka yang memiliki keluarga. Beberapa prajurit tentara bayaran mulai berpikir, mereka memang menginginkan hidup dekat dengan keluarga mereka. Mereka kemudian memilih mendengarkan perkataan Lin Feng. Kolonel Hansi pun membagikan uang kepada mereka yang memiliki keluarga. Sebagian besar dari tentara bayaran pergi meninggalkan air terjun pelangi untuk kembali ke keluarga mereka. Dari ratusan tentara bayaran, kini hanya tersisa sekitar 25 orang termasuk Kolonel Hansi yang masih memilih mengikuti Lin Feng. Kolonel, kita akan tinggal di hutan di gua ini untuk sementara waktu. Ujar Lin Feng. Baik Jenderal, balas Kolonel Hansi. Di Istana Provinsi Bintang Biru, Patriark Hu dari Sekte Gunung Petir marah kepada penguasa provinsi. Duar, Patriark Hu menggebrak meja yang ada di hadapannya. Apa prajurit provinsi tidak becus menangkap seorang sampah? Teriaknya di hadapan penguasa provinsi. Kita sudah melakukan apa yang kita bisa. Balas penguasa provinsi sedikit sungkan. Penguasa provinsi sebenarnya tidak ingin ikut campur dengan permasalahan Patriark Hu dengan Lin Feng. Hanya saja, dia tidak dapat menolak permintaan Patriark Sekte Gunung Petir itu. Dalam waktu seminggu kamu harus mendapatkan sampah itu, jika tidak kamu akan merasakan akibatnya. Penguasa provinsi menghela nafas, kenapa tidak kamu saja yang mengerahkan pasukan sekte untuk menangkapnya? Patriark Hu langsung melesat dan mencekik penguasa provinsi. Apa kamu keberatan dengan tugas ini? Tidak Patriark. Kami akan berusaha lebih keras menangkap sampah itu. Patriark Hu melepas penguasa provinsi dengan membantingnya ke lantai. 1 minggu lagi, kamu bukan saja kehilangan jabatanmu, tapi juga nyawamu, jika tidak mendapatkannya. Ancamnya. Bersambung.